Halo Gadgeters, hadir di sini dan ini adalah video rekomendasi personal episode kelima. Baik lagi sama saya dan Arya kemana? Arya tuh lagi bikin video review Redmi Pad Pro yang harus tayang pas launching tanggal 23. Oke, ini mail pertama dari Randian Faris. Selamat siang Bang, saya Randi dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya ada niat membelikan HP mertua budget 2 jutaan. Kira-kira HP yang pas apa ya Bang? Yang penting jangan HP gaming Bang. Yang normal-normal aja kayak kebanyakan orang tua pakai buat sehari-hari. Terima kasih. Penasaran, ada nggak sih sebetulnya orang itu yang main game yang butuh HP gaming gitu, jadi bukan mainnya kayak Candy Crush atau main game enteng-enteng, tapi game yang serius gitu, game kompetitif. Oke Randy, bagus niatnya untuk beliin HP buat mertua. Cuma di sini ya sayangnya saya nggak dikasih tahu dulu mertuanya pakai HP apa. Karena biasa kalau beliin HP buat mertua atau orang tua, biasanya saya selalu rules-nya nomor satu yang mandatori adalah beliin HP yang mereknya sama kayak yang sebelumnya dipakai. Kenapa? Supaya orang tua atau ya dalam konteks ini mertua nggak perlu banyak belajar lagi untuk software UI-nya. Jadi udah langsung pakai aja gitu, gampang. Itu rules pertama. Rules kedua ini opsional, jadi nggak wajib gitu, tapi nice to have lah. Biasanya tuh saya kasih yang dia punya dual microphone, karena kalau saya perhatiin orang tua tuh biasanya punya habit, punya kebiasaan tuh lebih sering telepon dibandingkan dengan ngechat, nge-text gitu. Jadi dual microphone ini penting supaya satu suara lebih bagus, dua nggak ketutupan gitu. Dan HP 2 jutaan yang biasanya udah punya dual microphone tuh Samsung. Saya nggak tahu kalau ada merek lain yang 2 juta udah ada microphone, tapi yang pasti Samsung A-series. Nah, rules ketiga biasa saya kasih yang iklannya nggak banyak gitu, atau iklannya nggak ada kalau bisa. Nah, ini sebetulnya nggak wajib kalau kita misalnya mau beli kayak HP ada iklannya, tapi ya udahlah kita matiin aja iklannya. Gimana cara matiin iklannya banyak kok di internet, bisa dicari sendiri. Saya nggak ngajarin lagi di sini, tapi ya HP-HP yang ada iklan itu bisa matiin iklannya, caranya ada. Tapi kalau misalnya udah mau dari awal, beli HP nggak ada iklannya, itu lebih baik lagi sih. Jadi itu ya Randy ya, masukan dari saya. Oke, kedua dari Herman Adi Wijaya. Halo, saya Herman Adi Wijaya. Saya mau minta rekomendasi HP secondary. Rencananya mau ganti Samsung A5 2016. 8 tahun ya. Rencana awal mau beli Galaxy A15 5G. Apakah worth it? Jika ada opsi lain, maybe bisa disebutkan rekomendasinya dengan dana yang setara dengan A15 5G. Karena saya udah punya primary day driver Galaxy A55 5G yang 8/256, dan saya pikir satu kesatuan dan bisa sync dengan akun yang sama antar device. Demikian email dari saya, semoga dijawab. Dan terima kasih. Oke, ini Herman, gue panggilnya Herman aja ya. Agak unik karena udah ada dari driver Samsung A55, tapi pengen Samsung lagi A15. A15 atau yang lain ya. Tapi ini ada pertimbangannya, pengen bisa satu kesatuan nasi ngantar akun yang sama antar device. Akun yang sama ini akun Samsung atau akun Google? Kalau ini dua hal yang berbeda sih. Nah, kalau misalnya Samsung lagi, ini agak unik sih. Samsung A15, sebentar sekarang udah berapa ya? Cek dulu harganya. Samsung A15 5G, karena kalau versi 4G ini lumayan unik sih, karena harganya, kalau A15 4G saya ingat banget, dia harganya bagus, 2 jutaan, tapi udah Snapdragon, Helio G99 gitu. A15 ya 3 jutaan masih ya. 3 jutaan. Kalau nggak, ya kalau Samsung ya cuma A15 4G. 15 5G, sorry. Samsung A24 mungkin. Samsung A24, tapi ini 4G. 3359. Mirip harganya, cuma 4G sih. Kalau merek lain rasanya Redmi Note 13 Pro 5G nggak sih? Harganya beda. Pro 5G, enggak lah. Ini jebakan banget deh. 4,2. Kalau yang Pro 4G kurang sih menurut saya. Harganya nggak terlalu oke. Biasa 3 jutaan itu iQOO Z9X. 3 juta. 3,3. Ya, yang 8/256. Mirip-mirip.
3,3. Ya, ya itu sih kalau misalnya satu kesatuan biar bisa sync dengan akun yang sama. Kalau akunnya maksudnya akun Samsung ya terpaksa harus Samsung, pilihannya antara A15 5G atau A24 LTE gitu. Tapi kalau nggak harus Samsung, ini maksudnya syncnya antar satu kesatuan, bukan harus Samsung device, Samsung account, sorry. Yaitu iQOO Z9X juga menarik sih. Oke, itu aja ya Herman ya. Semoga jawab. Lanjut kita ke Aprenur Rido. Mau tanya bang, rekomendasi untuk 2 HP Android, untuk 2 HP. Pentingnya tanda koma. 2 HP Android dan iPhone. Budget 5 jutaan apa ya? Sebelumnya pakai 2 HP, Samsung M22 dan iPhone 7. Terima kasih. Ingat tanda koma, kalau nggak salah baca ini. Android dan iPhone 5 jutaan. Android 5 jutaan gampang sih, tapi iPhone 5 jutaan, iPhone 11 kah? iPhone 11 6 jutaan, yang garansi resmi ya 6 jutaan, kecuali biasa second. iPhone XR, 10R, XR, 10R. Oh itu sih 2 juta, 3 jutaan udah sekarang. Ini juga second semua kayaknya. iPhone agak susah sih, iPhone entah nambah budget atau turunin budget sekalian gitu ke 3 jutaan. iPhone XR surprisingly masih dapet update software dari Apple iOS-nya. Ya cuma mungkin banyak fitur yang dibatasin karena hardware ya tentu udah nggak sama dengan hardware yang baru. Cuma masih dapat, kalau ngomong masih dapat, tapi saran saya sih 5 jutaan untuk iPhone sih nggak masuk sih. Mending nambah sejutaan lagi buat iPhone 11. Tapi ini iPhone 11 yang 64 GB. Agak maksa sih menurut saya kalau iPhone 11 yang 64 GB. Minimal yang 128 lah gitu. 7,6 cuma nambahnya lumayan. Android 5 jutaan banyak banget ya, cuma ini nggak dijelasin kebutuhannya apa gitu. Kalau dilihat dari sebelumnya dulu pakai Samsung sih 5 jutaan ya Samsung A55 jelas. 5, ya 8256 5,2 ya kalau tambah charger dari 5,3 5,4 ya kalau yang 12/256 masih 6 juta sih. Kita cek coba di toko lain bahkan ada 5,2 loh. Kalau biasa sebelumnya Samsung mau Samsung lagi itu A55 gitu, tapi kalau misalnya mau coba yang lain 5 juta sekarang Poco F6 sih. Poco F6 buat main game. Oke, itu aja ya Apri ya. Semoga menjawab ya. Lain kali lebih lengkap keterangannya biar jawabannya lebih personal lagi. Itu sih baru di judul coba. Lain kali itu sih baru. Tapi ya udah kita jawab itu di judul. Haris Hamka, permisi bang, mau nanya, saya punya budget maksimal 4,4 juta, saya cari second aja, masih bingung nih mau milih Samsung A54, V29 atau A73. Kebutuhan untuk kamera utamanya buat video, game Mobile Legend 3. Oh, poin ketiga. Kira Mobile Legend dari Mobile Legend 1, 2, 3. Kasih tanda baca please, bisa dipakai pada 2027, mungkin itu saja, terima kasih. 4,4 juta budgetnya, kamera video kebutuhannya, Mobile Legend, pakai pada 2027. Mobile Legend sih, asal nggak ada requirement mesti ratakan atau gimana sih, HP apapun, ini pilihan 3 ini sih amanat semua ya. Kalau untuk dipakai apa 2027, antara saya sih milihnya antara A54 atau V29. A73 udah kelamaan kalau untuk sampai 2027. V29 tadi saya udah cek waktu lagi ganti baterai, dia update software-nya 3 tahun. Kalau Samsung A54 4 tahun. Tapi ini kan HP tahun lalu ya. Secara update software, ya A54 yang bisa sampai 2027. Cuma kemana ada yang komplain. Katanya, kan pakai HP tuh gak harus sampai update software-nya habis. Gak harus sampai update software-nya habis tuh, misalnya 4 tahun. Udah itu 2028 bisa dipakai gitu, misalnya gitu. Bener sih, itu lebih ke preferensi pribadi saya sih. Kalau udah update software-nya udah habis, berarti udah waktunya mikir buat ganti gitu. Gak perlu nunggu rusak, hilang, atau bosen lagi gitu. Karena ya saya sih, maksudnya keamanan tuh penting ya. Update software tuh kayak semacam jaminan keamanan gitu dari brandnya. Tapi ya kalau punya pendapat yang berbeda ya silakan aja. Antara A54 dan V29. Oh ya, ini karena nyarinya second sebetulnya kan. Tokopedia Gadget kalau lagi jual A54 second 4 jutaan tuh. Dijamin bagus. Ya, A54 second yang 4 jutaan sih memang. Ada yang 4,2, 4,7. Kalau untuk kamera video,
Saya lebih cenderung ke Samsung A54 sebetulnya karena gampang dibolak-balik kameranya depan belakang gitu. Beda sama Vivo V29 yang mesti dimatiin dulu gitu. Itu aja sih Samsung kalau ngomong soal kamera video memang masih yang terbaik sih buat untuk sekitar Android ya. Vivo nggak jelek, cuma kalau mau yang paling baik kalau untuk video itu sih saya prefer Samsung sih. Yaudah itu aja ya Haris ya. Tolong kali kalau email jangan dijuru di body email ya. Email terakhir dari Farid Azhar Riyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya pakai Redmi Note 9 Pro RAM 6/4. Dulu Arya kan juga pakai nih Redmi Note 9 Pro. Udah 3 tahun. Mau ganti HP di kelas 3-4 jutaan. Kebutuhan untuk satu handle grup WhatsApp yang banyak. Ini kalau udah ngomong banyak ini, saya nggak kebayang banyaknya berapa banyak. Nampung banyak aplikasi, main game PUBG kadang-kadang. Kamera yang penting jernih buat foto-foto, kualitas speaker yang bagus buat nonton film. Masih bingung antara Samsung A35, Redmi Note 13 Pro 5G, Infinix GT 20 Pro, Infinix Note 40 Pro 5G, Vivo Y100 5G, Oppo Reno 11F 5G. Terima kasih Bang. Oppo Reno 11F ini sebentar lagi udah mau keluar kan harusnya Oppo Reno 12F. Cuma menarik sih ini kenapa ada yang di sini ada yang mikir buat beli Oppo Reno 12F. Oppo Reno 12F 5G pakai Dimensity 6300, harganya mulai dari 5,3. Itu yang 256, ini bocoran harga ya. Yang 512 6,2 ini bocoran harga belum confirm tapi ya dari sumber yang lumayan bisa dipercaya lah. Handle grup WhatsApp yang banyak, nampung banyak aplikasi dari dua kebutuhan ini kelihatan butuh RAM yang gede ya. 3-4 jutaan harusnya sih ada yang 12 GB nggak sih RAM-nya? Biasanya Infinix suka kasih RAM gede. Nah Infinix ada nih 12 GB RAM, 12/26 harganya 4,7 yang GT 20 Pro. Terus ya buat main game PUBG kalau kadang-kadang doang berarti nggak terlalu sering ya, bukan hardcore, harusnya cukup sih. Kamera yang penting jernih buat foto-foto. GT 20 Pro kayak biasa aja ya. Kualitas speaker yang bagus buat tonton video. Wah ini gue lupa sih. Vivo Y100 yang gue ingat dia pakai speakernya stereo sih. Kenapa bisa ingat? Karena ya seri V itu semuanya mono, dia doang yang stereo. Enggak sih ada yang lain sih. Cuma ya moral of the story lucu banget gitu ini Vivo. Tapi ya 100 5G sekarang 3,6. Tadi cari berapa? 3-4 juta nih. Ya 3,6 3,8/256. Oh, sorry yang 3,8/128 yang 8/256 3,9. Tapi kalau grup WhatsApp yang banyak sih mending cari yang RAM-nya gede sih sekalian. Oppo Reno 12F ini yang 12 GB sih, 12/256 sama 12/512. Mending cari yang RAM 12 GB deh kalau handle grup WhatsApp yang banyak dan nampung banyak aplikasi. Kalau Infinix Note 40 Pro 3,6 sih di resminya. Toko resminya, di toko yang gak resmi bahkan cuma 3,2 3,3. Tapi Infinix sih RAM-nya 8 GB. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berdasarkan tingkat urgensinya nggak sih? Yang paling atas paling urgent gitu, misalnya kayak gitu. Kayak gitu nggak sih? Kalau emang betul kayak gitu, kalau yang paling atas paling urgent, urutan prioritasnya berarti kalau untuk kebutuhan nomor 1 dan nomor 2, ini jelas butuh RAM yang banyak. Ambil Infinix GT 20 Pro yang 12 GB atau Redmi Note 13 Pro 5G yang 12 GB. Cuma ya itu konsekuensinya 4 jutaan, tapi 4 jutaan gede gitu. 4 jutaan yang hampir ke 5 juta, 4,8, 4,9 gitu. Terus kalau buat main PUBG kadang-kadang ini kayaknya sih antara Infinix GT 20 Pro sama Redmi Note 13 Pro 5G juga udah lumayan masuk. Terus untuk kamera yang penting jernih buat foto-foto, jernih di sini ya biasa sih kayak Samsung sama Samsung, Vivo, Oppo lah gitu kalau mau kamera sama kualitas speaker yang bagus buat nonton film. Tergantung prioritas kebutuhannya. Kalau nomor 1 nomor 2 lebih penting ya itu tadi antara Redmi Note 13 Pro 5G sama Infinix GT 20 Pro yang 12 GB sih. Kalau main PUBG saya pikir kadang-kadang ya berarti nggak butuh rata kanan banget, smooth banget gitu.
Yang penting kan buat have fun kan ya. Terus kamera yang penting jernih buat foto-foto. Ini Redmi Note 13 Pro 5G kayaknya udah lumayan oke sih. Sama kualitas speaker yang bagus. Speaker yang bagus Redmi Note 13 Pro bagus sih, lumayan deh. Lumayan ya. Iya. Ya gitu. Itu aja sih Farid Azhar. Oke, itu aja untuk video rekomendasi personal kali ini. Terima kasih buat yang udah ikutan ngirim pertanyaan. Kalau Anda pengen ikutan juga, kirim aja email dengan alamat yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nanti saya atau Ari akan jawab di video rekomendasi personal yang berikutnya. Tapi tolong ceritain yang selengkap mungkin ya. Dan kirimnya di body email, jangan di judul. Gitu ya, biar lebih enak bacanya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Saya Hadi Gunawan. Di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!